Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Omjek. Saat ini di Kampung Coklat, Kabupaten Kolaka, merupakan salah satu ekowisata yang ada di Kabupaten Kolaka. Nah, sedikit saya mau berbagi informasi kepada teman-teman Omjek itu bahwa Kampung Coklat yang ada di Kolaka ini merupakan salah satu ekowisata yang tahun ini ya masuk dalam nominasi API Award 2021, API Award yang ke-7. Nah, bukan hanya itu, tapi selain Kampung Coklat, ada juga kerajinan tangan yaitu talikur. Ya, ini yang masuk nominasi kategori cenderamata. Nah, baik, saat ini saya sudah bersama dua orang narasumber ya yang istilahnya sangat kompeten dalam hal kita diskusi mengenai tentang ajang yang sementara diikuti oleh Kampung Coklat dan kerajinan tangan cenderamata ini. Ya, kita sapa dulu beliau, Bapak Kadis Perkebunan Kabupaten Kolaka, Pak Hasbir. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik, selamat siang. Selamat siang. Oke, Om Sano, saya sudah sama abangnya ini. Oke. Nah, beliau ini merupakan tuan rumah karena Kampung Coklat ini kan domainnya Dinas Perkebunan dan Peternakan, Pak ya, untuk Kabupaten Kolaka. Yang narasumber kedua, Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka, Bapak Zulkarnain. Gimana kabar, Pak? Ya, alhamdulillah. Baik. Bapak Zulkarnain ini merupakan bapak melankolis ya kayaknya, karena beliau sangat cinta yang namanya cucu. Jadi di kantornya itu dia pasang foto cucunya. Sehat, cucunya sehat, Pak. Keluarga sehat. Ya. Nah, saya mungkin pertama ke Pak Kadis Bun dulu, Pak Kadis Bunak Kolaka, karena beliau ini merupakan tuan rumah. Nah, bicara mengenai Kampung Coklat, Pak, ini Kampung Coklat sejak kapan sih? Sejak kapan dan luasannya berapa? Apa saja yang atraksi apa saja yang ada di dalamnya? Ya, oke, terima kasih Om Jack. Siap. Kampung Coklat ini sudah ada sejak tahun 2015. Hanya momentumnya pada saat peresmian itu tahun 2016 bersamaan dengan Kolaka sebagai tuan rumah pameran tingkat Sulawesi Tenggara. Hari lahir HUT Sultra di Kabupaten Kolaka tahun 2016. Lalu di kompleks Kampung Coklat ini didukung oleh kurang lebih 250 hektar pertanaman hamparan tanaman kakao. 250 hektar. 250 hektar ini adalah tanaman masyarakat. Yang ada di Kampung Coklat, baik desa Kelurahan Lalomba maupun Kelurahan Sadilambo. Seperti itu. Adapun atraksi-atraksi yang ada di sini selain budidaya tanaman kakao, kita juga ada budidaya ternak kambing maupun khusus untuk burung yang petelur. Itu. Seperti itu yang ada di Kampung Coklat. Oh, jadi selain tanaman kakao ini sendiri ada juga ada juga ternak yang dalam bentuk kandang, sampel saja sebagai demplot. Seperti begitu. Siap. Nah, ke narasumber yang kedua, karena kebetulan ada dua ini, yang punya hajatan lagi, yang punya hajatan dalam Anugerah Pesona Indonesia tahun ini, Bapak Zul, persiapannya untuk karena sekarang kan tahapan API ini sudah masuk ke program promosi, Pak ya, program promosi, karena kan ada pendaftaran di bulan kemarin kayaknya, dan sekarang sampai di Oktober itu kalau tidak salah sudah masuk ke bagaimana perbanyak promosi dan yang banyak yang dukung dengan cara SMS ya, Pak. Nanti mungkin kita promo SMS juga bagaimana cara mendukungnya. Nah, persiapan dan tahapan-tahapan yang Dinas Pariwisata sendiri sudah lakukan sampai saat ini. Oh ya, jadi begini Om Jack.
kira-kira bulan April itu sudah ada penyampaian dari IO, IO. Event Organizer, Ayo Jalan-Jalan yang sangat populer itu. Oh, ayo jalan-jalan ya Pak? Ya, Ya, Ayo Jalan-Jalan ya. Iya, iya. Itu dikelola secara nasional dan ini memang momentum yang sangat bagus buat kabupaten kota untuk mempromosikan. Ada 18 kategori destinasi yang bisa kita ikuti. Nah, jadi saya selaku Kepala Dinas Pariwisata setelah diskusi dengan teman-teman dan melihat potensi kita, kemarin itu tahun 2020 kita masukkan Tamburasi sebagai destinasi unik. Destinasi unik. Tapi banyak juga yang kita usulkan, ada kurang lebih 12 tahun lalu. Tapi alhamdulillah hanya destinasi unik yang masuk 10 besar pada saat itu. Oh, berarti semua kabupaten kota yang ada di Indonesia ini itu memasukkan nama, Masukkan. Pak. Itu prosesnya seperti Ya, itu. masukkan. Setelah itu keluarlah 10 besar. Keluar 10 besar. Dengan persyaratan yang pertama tentunya IO membutuhkan persyaratan yang pertama video, ya. Video. Kemudian foto-foto destinasi, kemudian ada semacam narasi pendek, Narasi. ya, untuk destinasi itu. Itulah yang dinilai oleh Ayo Jalan-Jalan sehingga keluarlah 10 besar. 10 besar. Ya. Nah, kemudian tahun 2021 ini prosesnya hampir sama. Jadi ada jangka waktu pengiriman ada kurang lebih 15 hari. Kita membuat atau 1 bulan kalau tidak salah membuat video pendek, Iya. membuat foto-foto aktual, Iya. dan membuat narasi. Tahun ini kita masukkan 10 nominasi Iya. dari 18. Alhamdulillah kemarin pada saat penentuan kurang lebih 2 minggu mereka lakukan penilaian. Iya. 3 kategori itu, 3 persyaratan itu. Kolaka tadi apa yang Om Jack sampaikan ya sudah itulah. Kita masuk destinasi ekowisata. Ekowisata. Kemudian Cenderamata, ya. Itulah Rajutan Talikur Rajutan Talikur. dan ekowisata Kampung Coklat. Ya. Jadi untuk menangkis tanggapan-tanggapan yang teman-teman Pok Darwis mungkin yang ada di luaran sana yang saat ini mungkin saja ini saya persepsi saya saja ini Pak Kadis, kok Kampung Coklat sih kenapa ndak kita misalkan. Nah, Pak Kadis tadi kan sudah jelaskan bahwa memang bukan hanya Kampung Coklat yang kita kasih masuk pada saat itu. Ada 18 kategori. Ya. Dan Pak Kadis memasukkan 10 ya, 10 mengikutkan 10 kategori. Ya. Tetapi dari 10 itu yang keterima hanya 2. Ekowisata mewakili Kampung Coklat ini dan Cenderamata yang tali rajutan tali kur itu. Oh, seperti itu. Biar semua di luaran sana paham bahwa ternyata Pak Kadis udah kasih masuk semua Jiki. Cuman karena rezekinya memang Kampung Coklat dan Rajutan Talikur yang masuk dalam nominasi, didominasi lagi. Ya. Kemudian yang ketiga saya fokus lagi ke tuan rumah. Nah, sebagai domain di Kampung Coklat ini kan domainnya Dinas Perkebunan, otomatis bersinergi lah. Yang namanya membangkitkan destinasi kita di Kabupaten Kolaka ini tidak satu SKPD atau tidak satu dinas saja yang semestinya terlibat, tetapi semua harus berkolaborasi. Kita saling membesarkan. Iya. Nah, itu. Persiapan Kampung Coklat sendiri dalam mendukung Anugerah Pesona Indonesia 2021 ini, Pak, seperti apa? Iya, terima kasih Om Jack. Ya. Dinas Perkebunan melalui Kampung Coklat, kita lebih awal memang sudah melakukan kolaborasi, komunikasi dengan beberapa SKPD, di mana masing-masing SKPD tentu punya produk, punya hal-hal yang bisa dikembangkan melalui Kampung Coklat ini. Antara lain kita berusaha untuk melibatkan SKPD Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Ya, di mana Dinas Pendidikan ini kita berharap Kampung Coklat bisa menjadi media edukasi. Media edukasi. Edukasi agro khususnya, yang mungkin anak-anak kita sekarang tidak terlalu paham yang bagaimana itu bentuknya pohon coklat, bagaimana pengolahan komoditi coklat sehingga bisa menghasilkan coklat silver king atau coklat serbuk yang bisa kita nikmati. Yang seperti ini, Pak. Iya, yang seperti itu. ini sudah... Jadi anak-anak kita sekarang cuma tinggal bisa menikmati, tapi kadang tidak tahu coklatnya itu seperti apa. Cocok kolaka. Cokolaka. Ini sudah selevel silver kun ini. Iya. Bahkan lebih enak kayaknya. Betul, Om Jack. Itu pahit-pahit legit yang semakin dirasa semakin ketagihan. Nah, kalau yang ini saya lihat, Pak,
Kalau ini bentuknya serbuk yang bisa langsung diminum. Jadi ke depan kita berharap Cokolaka ini, produksi Kampung Coklat ini bisa menjadi oleh-oleh buat orang yang berkunjung di Kolaka. Begitu. Seperti itu. Baik. Jadi setiap rencana kami, setiap warkop atau warung kopi kita berikan ini sebagai alat tester. Betul, Setiap pengunjung yang datang, apalagi orang dari luar Kolaka datang ke sini disuguhkan gratis. Betul. Ya, buat Warung coklat. Ya. Meskipun warkop, warung kopi, tapi suguhannya ada Cokolaka panas. Mungkin bisa dites-tes juga ini Bisa. rasanya. Sebentar kita akan nikmati bersama. Kita lanjut dulu karena terkait dengan apa yang kita harapkan di Kampung Coklat ini. Jadi peran SKPD kita libatkan untuk bisa melibatkan diri sehingga Kampung Coklat menjadi media pariwisata. Apalagi Pak Kadis Pariwisata memang sudah memulai. Kami sudah lakukan pertemuan dan insya Allah kami juga akan dalam waktu dekat ini pabrik coklat khususnya di Kampung Coklat ini akan berdiri, didukung oleh mesin yang lebih besar kapasitasnya sehingga bisa menghasilkan yang lebih banyak seperti ini. Betul. Seperti itu. Ya karena kalau setahu saya ada satu pabrik coklat juga itu terletak di Desa Malaha, Pak. Malaha, itu betul. Dikelola sama teman-teman Lem Malaha. Ya. Itu sudah berproduksi juga, Pak. Sudah. Malahan itu menjadi binaan kami juga. Dan orangnya yang profesional kami libatkan juga di Kampung Coklat ini. Setelah mungkin nanti ini terbangun, mungkin yang lebih besar dari skalanya yang ada di Malaha sana, Pak. Sudah pasti. Sudah pasti itu. Ya. Jangan ngaku anak Kolaka kalau tidak mendukung Kampung Coklat dan rajutan talikur ini, karena syaratnya gampang, satu SMS saja. Jadi nanti kita nanti promo SMS-nya di ujung acara. Oke, baik. Selain ajang-ajang event-event seperti ini, Pak Kadis, adakah di Dinas Pariwisata Kolaka ini dalam hal pengembangan wisata desa menjadi desa wisata yang mungkin saat ini lagi digenjot atau binaannya Kabupaten Pariwisata ini sendiri? Ya, jadi beberapa tahun terakhir ini sudah ada beberapa desa tadinya wisata desa menjadi desa wisata. Karena di situ sudah ada misalnya akomodasi, sudah ada sarana, kemudian sudah ada atraksi. Contoh kecil hari ini kita sudah tahu desa wisata Sani-Sani misalnya. Dan itu sudah banyak, sudah ada kurang lebih 22 desa wisata yang ada di Kabupaten Kolaka. Tapi yang paling tergenjot ini adalah desa Sani-Sani. Kenapa? Dan beberapa desa. Karena kenapa? Di situ memang ada semangat. Mulai dari pemerintah desa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kemudian masyarakat sendiri yang memanfaatkan potensi alam dan sumber daya yang ada di sana sehingga bisa kita lihat hari ini di sana sudah ada puncak indah Kapu, kemudian ada Pantai Indah Kapu, kemudian ada tempat minum-minum saraba. Begitu juga di desa-desa lain sudah mulai juga menggeliat karena memang pengembangan wisata desa ini sebenarnya tidak akan berkembang kalau hanya Dinas Pariwisata saja yang memfasilitasi. Semua stakeholder juga harus memberikan dukungan, tapi yang paling utama adalah semangat dari masyarakat untuk mengembangkan potensi desanya. Karena kalau itu yang berkembang, insya Allah perekonomian masyarakat juga akan berkembang. Misalnya ada tempat wisata, ada permainan, ada homestay, mungkin ada kuliner, kuliner kearifan lokal dan lain sebagainya. Saya pikir itu bisa menjadi daya tarik semua. Dan ini sudah banyak tempat di Kolaka itu yang seperti itu. Jadi kita hanya memberikan motivasi, memberikan pendampingan, bagaimana manajemennya bisa lebih bagus sehingga pengembangan wisata desa atau desa wisata ini betul-betul bisa berjalan. Berarti titik beratnya tidak boleh dititik beratkan semata-mata di Dinas Pariwisata saja, Pak, kalau seperti itu. Jadi kita ini hanya leading sektor saja sebenarnya, tapi semua tergantung dari masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa, baik itu kepala desa, BPD-nya, kemudian LPM-nya, tokoh-tokoh masyarakat. Karena kalau ini yang sudah bergerak dan bersemangat, insya Allah kaum milenial juga akan berkembang. Betul. Begitu juga dengan PKK, PKK juga akan pasti lebih tertarik untuk membuat misalnya kuliner, membuat makanan camilan. Karena hampir rata-rata mereka menguasai sebenarnya namanya kue-kue tradisional dan lain sebagainya. Seperti itu. Siap, Pak. Nah,
Baik, kembali ke program Dinas Perkebunan dan Peternakan. Nah, mungkin Bapak saya minta untuk sedikit memaparkan program unggulan di Kabupaten Kolaka, khususnya di Dinas Disbunak ini itu Ya. apa saja, Pak? Ya, khusus untuk program unggulan di Dinas Perkebunan dan Peternakan, kita masih fokus kepada bagaimana produktivitas tanaman kakao itu. Tanaman kakao itu dia bisa bertahan. Iya. Dan kita juga konsennya bukan bagaimana menghasilkan buah kakao saja. Iya. Mungkin kita bawa paradigma ini supaya petani sekarang tidak lagi menghasilkan biji, tetapi dia sudah bisa mengolah langsung. Betul. Mengolah langsung, paling tidak dia bisa menghasilkan pasta. Nilai jual antara jual biji dengan jual pasta yang diolah oleh home industry, ibu-ibu rumah tangga itu jauh lebih banyak untungnya. Jadi mereka sudah bisa meningkatkan pendapatan. Betul. Bukan dari jual bijinya saja, tetapi mereka sudah langsung mengolah. Konsep ini yang kita sudah 1 tahun 2 tahun terakhir ini kita sudah lakukan pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu petani kakao. Nah, itu yang pertama. Lalu kedua, ada juga komoditi-komoditi yang kita coba kembangkan untuk bisa meningkatkan taraf hidup pendapatan bagi petani perkebunan yang ada di Kolaka. Nah, selain itu, karena Dinas Perkebunan juga ada 2 sektor termasuk peternakan, Betul. maka peternakan kita arahkan ke wilayah Kolaka bagian selatan untuk pengembangan ternak ke depan, sehingga populasinya itu lebih besar, lebih banyak, sehingga kita bisa menjadi sentra produksi ternak yang ada di Sulawesi Tenggara. Betul. Seperti itu. Lalu hal-hal yang terkait dengan program-program lain, kita berharap sebenarnya Kolaka ini yang terbagi dari Kolaka Utara, Kolaka Kota dan Kolaka Timur, bisa kita satu visi bagaimana membangun Kolaka ini, Kolaka Raya ini bisa menjadi penghasil coklat. Betul. Di Nusantara, di Indonesia. Dikembalikan dari ruhnya yang dulu petani coklat, kembali lagi sekarang dengan program-program yang dari Dinas Perkebunan. Seperti itu mungkin, Pak. Nah, kalau di Dinas Pariwisata sendiri, Pak, kan kita tahu bahwa banyak anak-anak muda yang mau mengelola daerahnya, yang mau mengelola potensi-potensi wisata desa. Kan desa wisata dengan wisata desa kan kalau tidak salah beda, Pak, ya. Kalau desa wisata satu kawasan itu sudah wisata semua. Nah, kalau wisata desa ada satu mungkin ciptaan yang memang lahir semenjak dulu, tiba-tiba ada di situ, tapi karena tidak dikelola, tidak ditahu orang. Nah, apa tugasnya atau bagaimana motivasi dari Dinas Pariwisata sendiri? Ya, jadi begini Om Jack, Pak Bupati itu pernah mengeluarkan statement bahwa Kolaka sebenarnya ini adalah sepenggal surga. Sepenggal surga, betul sekali. Yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi artinya bahwa hampir semua pelosok, baik itu di desa dan di kota, punya potensi sebenarnya untuk dikembangkan. Betul. Dan kami di Dinas Pariwisata sudah sering bersama dengan teman-teman semua memberikan edukasi, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kaum muda bahwa memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masing-masing lokasinya kita, tempatnya kita, apakah itu di desa, di kelurahan, di dusun, atau di lingkungan kita, baik itu alam, budaya, kemudian mau buat-buatan juga tidak ada masalah. Betul. Hari ini ada misalnya kita bisa memanfaatkan dana desa, dana kelurahan, mungkin kredit lunak yang telah diberikan oleh pemerintah, misalnya kredit untuk rakyat, kredit usaha rakyat, kan itu sudah ada sebenarnya juga. Iya. Dan hampir rata-rata teman-teman itu sebenarnya sangat respect, ya. Tinggal aksinya ini sebenarnya yang belum. Kemudian kita berharap juga di tingkat desa juga berikanlah kemudahan pada kaum muda untuk mengelola sumber daya alam yang ada di situ. Betul. Sama juga dengan kita. Jadi kita harus berkomitmen bahwa silakan dimanfaatkan dulu. Iya. Sumber daya yang ada. Ya, nanti setelah itu ya baru kita misalnya membuatkan legalitas dan lain sebagainya. Tidak ada masalah. Legalitasnya dalam bentuk legalitasnya misalnya dukungan surat, dukungan surat untuk membuka destinasi dan lain sebagainya. Kemudian perlu dipahami Om Jack bahwa hari ini kita juga sudah ada hasil seminar
waterfront city, ya. Kota di tepi air sebenarnya. Dan sebenarnya ini kan potensi juga sebenarnya. Kita juga sudah mempunyai Riparka, rencana induk pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kolaka, dan itu juga biayanya cukup besar. Itulah yang bisa kita manfaatkan untuk apa yang bisa kita buat. Misalnya contoh, trip-trip menyusur pantai saja, Kolaka ini itu duit. Bisa dapatkan kesejahteraan di situ sebenarnya. Mungkin ada kapal-kapal tua yang masih bisa dipakai. Kita poles untuk menjadi restoran berjalan atau restoran misalnya terapung di situ. Atau mungkin bisa kita trip 1 jam, 2 jam sekian dibayar, kita ngopi-ngopi di atas, sudah itu turun lagi, ada lagi yang masuk. Atau mungkin membuat trip dari kota Kolaka ke Pulau Padamarang atau ke pulau mana saja yang kita suka. Tidak ada masalah. Tidak ada lagi halangan untuk hari ini kita berinvestasi. Dan ini kita sudah sering sampaikan kepada kaum muda, termasuk pengusaha-pengusaha lokal. Mari kita kembangkan pariwisata. Kita sekarang ini sangat terbuka. Pak Bupati juga sangat mendukung hari ini. Banyak potensi sumber daya alam yang bisa kita kembangkan. Siap. Kita berharap juga teman-teman kaum milenial, baik itu perangkat desa dan lain sebagainya, mari kita komunikasi. Ya Pak, saling berkomunikasi, saling berkolaborasi, bagaimana mengembangkan ini, bagaimana potensinya ini. Ya kan? Yang paling utama kita ini sebenarnya bagaimana masyarakat bisa memperoleh pendapatan dari potensi alam yang ada di sekitarnya. Ya kan, seperti itu sebenarnya yang kita harapkan. Baik itu pantainya, gunungnya, air terjunnya, sungainya, sawahnya. Ya, tapi alhamdulillah hari ini sudah banyak kaum muda juga mulai membuka. Ya, salah satu contoh misalnya ada destinasi baru di Selea, itu Kelurahan Selea, mereka sudah mulai membuat tempat-tempat untuk berwisata. Ya, dan harapannya mungkin Pak, jangan hanya euforianya sesaat. Ya, euforianya. Jadi sesaat. Begitu dia buka, capek-capek dia buka, begitu hanya sesaat, habis itu hilang. Ini yang sering terjadi. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan kerja-kerja ini, kenapa mungkin juga kita harus pahami juga mereka Pak, kenapa saya juga sering diskusi dan cerita-cerita sama teman-teman, kenapa euforianya hanya di situ saja, kenapa tidak pertahankan? Capek Ki katanya, tidak ada kita hanya keluar tapi tidak ada yang masuk. Betul, apa kira-kira salahnya? Coba cari sendiri, kemudian pelajari. Saya bilang kolaborasi, dan ternyata di situ tidak adanya kolaborasi. Yang ada hanya kompetisi. Ya, di sana bagus, saya juga harus bagus. Oh, di sana seperti ini, saya juga harus seperti ini. Tidak ada kolaborasi. Dan berarti salahmu di situ. Nah, sekarang bagaimana caranya? Zaman kolaborasi ini yang harus kita lakukan saat ini. Hilangkan mitu kompetisi yang tidak sehat. Nah, yang terakhir Pak, harapannya untuk kita semua di semua sektor, bagaimana caranya kita sama-sama biar Kolaka ini pariwisatanya bisa bukan hanya bisa hanya dinikmati sama kita saja, lokal saja di sini, tetapi juga bisa dari mancanegara dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kita sebenarnya ini semua orang sudah tahu bahwa hampir semua moda angkutan itu sudah ada. Bandara kita sudah 4 penerbangan misalnya, ya, Bandara Sangani Bandera. Kemudian ada pelabuhan samudra, ada pelabuhan peri, ada pelabuhan pengumpan untuk barang. Ini sebenarnya sangat luar biasa. Darat juga antar Sulawesi juga sudah cukup lancar, ya. Jadi memang sebenarnya kita berharap bahwa termasuk akomodasi, ya, hotel-hotel sudah mulai sangat representatif, transportasi darat juga sudah tersedia. Jadi sebenarnya tinggal inovasi dan semangat ini sebenarnya orang-orang Kolaka untuk mengembangkan itu. Ya. Insya Allah tidak akan berkembang kita, ya, dinas pariwisata kalau misalnya tidak ada supporting dari teman-teman semua untuk merubah, untuk melakukan peningkatan. Sarana infrastruktur sudah cukup lengkap dibuat oleh Pemda, Pak Bupati dan lain sebagainya. Dukungan Pak Bupati luar biasa. Siapa saja yang mau berusaha silahkan, tidak ada masalah sebenarnya. Potensi alam kita cukup, mulai dari batas Kolaka Utara sampai batas Bombana, sampai di sini di perjalanan saja ini luar biasa sebenarnya. Untuk lokalan saja, ya, regional Kolaka Sultra saja ini sebenarnya bisa tergait semua dengan hal-hal begitu. Kita sangat potensi, semua kita ada, alam, budaya, dan atraksi. Kemudian alhamdulillah juga masyarakat juga Kolaka sudah sangat paham
Pak Dinas Pariwisata itu memang sebagai leading sektor, mulai dari kuliner, fotografer, media, apa semua, media sosial dan lain sebagainya sudah sangat memahami. Termasuk seni, budaya dan lain sebagainya sudah sangat paham. Dan itu sudah mulai berjalan, sudah ada geliat-geliat di masyarakat. Dan dukungan Bapak Bupati dan Bapak Wakil, kemudian Sekda dan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal sangat luar biasa. Kita sangat yakin bahwa dua destinasi ini yang masuk kategori API 2021 insya Allah bisa masuk. Harapan-harapannya Om Jack bisa. Yang paling utama dukungan dari beliau-beliau sekarang ini sudah ada. Misalnya kita membuat promosi baliho, kemudian ada dukungan surat dari Bapak Bupati, bahwa semua komponen masyarakat, seluruh dunia usaha, seluruh investor, seluruh kelembagaan sosial masyarakat, keagamaan, stakeholder harus memberikan dukungan kepada dua destinasi. Betul. Nah, kalau Kampung Anggrek mungkin Pak hanya ini yang mampu diberikan. Kita berpodcast sama yang tuan rumah, sama yang punya hajatan. Mungkin inilah yang Kampung Anggrek ini channelnya bisa berikan untuk bukan hanya di pariwisata mungkin, tapi untuk Kolaka lah. Inilah mungkin sumbangsinya kita. Nah, tadi kan Pak Kadis bilang bisa dicoba. Iya. Untuk sejenak kita nikmati dulu betul. Minuman Cokolaka. Iya. Sambil menunggu penyajian, harapan Pak Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka untuk mengawal program-program ini ke masyarakat dan sektor dimanapun yang berhubungan dengan Dinas Perkebunan itu seperti apa, Pak? Ya, kita berharap program yang sudah ada, mari kita jaga baik, kita lanjutkan, sehingga di Kolaka ini pernah jaya dengan tanaman coklatnya. Ya, karena terjadinya pemekaran sehingga luas wilayah pertanaman kakao itu Kabupaten Kolaka sebagai induknya sudah berkurang, tetapi kolaborasi dengan Kabupaten Kolaka Utara maupun Kolaka Timur itu selalu kita bangun, sehingga kan Kolaka ini memiliki fasilitas terkait dengan bandara, terkait dengan pelabuhan, khususnya pelabuhan. Kita memiliki pelabuhan kontainer. Pak Bupati Kolaka sudah menyiapkan itu kerangka sehingga produksi Kabupaten Kolaka bisa kita kirim ke luar pulau atau ke luar negeri. Nah, sekarang Kolaka memiliki fasilitas itu. Untuk itu mari kita manfaatkan, lalu kita kolaborasi dengan kabupaten lain sehingga tempat pengirimannya khusus untuk kakao di Kolaka. Ya. Sip. Seperti itu visi kita, sehingga Kabupaten Kolaka bisa dikenal sebagai penghasil kakao atau pengekspor kakao di Sulawesi Tenggara maupun di Pulau Sulawesi. Seperti itu harapan kita. Luar biasa sekali, Pak. Karena sudah ada di depannya kita ini. Oh iya. Mari kita coba nikmati seperti apa rasanya Cokolaka panas. Cocolaka. Nah, khas ini yang teman saya bilang itu waktu pameran itu, pahit-pahitnya ini yang khas. Karena kalau coklat yang biasa, yang sasetan yang dijual di luaran sana, yang mereknya X dan itu biasa, memang enak pada saat diminum. Bedanya katanya dengan coklatnya kita ini, begitu kita ulang minum itu enak. Tapi kalau kita memang di awal agak terasa pahit, tapi tidak membosankan. Ini yang orang bilang. Cuma satu rasa tambah lagi. Ya, baik teman sahabat Om Jack. Jadi dalam diskusi ini kita sangat banyak sekali Pak Kadis, 2 orang Kadis di depan saya ini merupakan pioner bagaimana Kolaka ini perkebunannya yang dikenal dulu dengan kampung coklatnya, dengan perkebunan coklatnya yang selalu juara. Ini akan kembali ke ruhnya di Kabupaten Kolaka. Nah, baik teman-teman.
Nah, baik teman-teman sahabat Om Jack, caranya untuk mendukung ini sangat simpel sekali. Karena kita ini yang dua kategori ini, ekowisata dan juga cenderamata, ini sudah masuk 10 besar. Tinggal bagaimana pendukungnya yang berupa SMS. Jadi kita ringan saja. Untuk melihat Kolaka ini maju, pariwisatanya maju, itu tinggal kita korban, enggak apa-apa lah, korban SMS. Nah, caranya untuk Kampung Coklat ini sendiri, SMS ketik API spasi 9D. Kirim ke 99386. Tidak salah sih Pak? Betul. Oke. Betul Om Jack. Kemudian untuk yang rajutan talikur itu caranya ketik API spasi 6F. Kirim ke 99386. Oke, Pak Kades. Mantap. Oke, Kenapa? Kenapa ada D? Kenapa ada F? Itu kodenya karena di dalam 18. nominasi itu ada beberapa, 18, ada 10, 18. ada 18 nominasi. Cuman dalam satu nominasi itu ada 10 pesertanya. 10 destinasi ya? 18 destinasi. 18 ini destinasi. Pilihan. Nah, dalam satu ini kan ada 10 besar, 10 besar. Nah, kode F itu berarti 6, D itu berarti 4 gitu. Dia masuk urutan gitu. Nah, baik teman-teman, itu saja mungkin. Terima kasih Pak Kades Pariwisata. Ya, Makasih terima banyak kasih. waktunya ini sudah mengundang Om Jack di sini untuk kita sedikit diskusi. Makasih Pak Dinas Perkebunan. Wah, luar biasa coklatnya. Sama-sama. Om Rasa Jack. tambah lagi. Rasa tambah lagi. Oke, baik. Saatnya kita berkolaborasi, hilangkan ego dari kita masing-masing, yang persaingan yang tidak sehat. Kalau bukan kita yang mendukung Kampung Coklat ini dan rajutan talikur ini, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baik, saya Om Jack, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.